kemudian sempat nangis, kemudian sepertinya lemas. Nah ini kan ada ledakan-ledakan emosi tersendiri yang bisa. Mbak Liza, mohon maaf Mbak Liza. Salah besar Audionya bahwa sempat terputus, mohon maaf, boleh diulang kembali Mbak penjelasan Anda? iya, yang harus diperhatikan sebenarnya adalah ketidakstabilan ditampilkan oleh kedua tersangka pria ya, bahwa mereka naik turun emosinya itu terlihat sekali dari yang tengil, songong, kemudian habis itu tampak sombong, tapi kemudian nangis, tampak lemas, tidak berdaya. Nah, ini antara bisa terlihat apakah mereka sedang mencari simpati, atau bisa juga mereka memang merasa bahwa realitanya baru menghentikan mereka, bahwa ini memang salah besar, kenapa aku melakukan itu, harusnya tidak demikian. Itu yang mengakibatkan terjadinya naik turun emosi yang ditunjukkan oleh mereka. Kemudian pula yang harus kita perhatikan betapa kejinya perilaku yang mereka lakukan, mengapa ini sampai terjadi. Nah ini yang harus dianalisa juga lebih lanjut sepertinya. Kenapa? Karena untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi lagi ke depannya. Oke, tapi kalau melihat dari proses rekonstruksi yang berlangsung kemarin itu untuk peran masing-masing tersangka dan pelaku anak ini apakah sudah tergambar cukup jelas menurut Anda? Dari sisi apa? Kalau dari sisi aspek generasi mudanya, jadi gini, kita berbicara dulu mengenai generasi muda ya Mas Tifal ya. Jadi yang salah satu karakteristik terpenting dari remaja memang adalah harus diterima oleh lingkungan, oleh peer groupnya, oleh sahabatnya. Jadi ketika sahabatnya kemudian meminta dia untuk melakukan satu hal, ketika dia tidak punya akar yang kokoh dalam dirinya, itu dia bisa mengiyakan. Nah ini yang terlihat bahwa kayak seperti Shane, mungkin awalnya dia ya udah deh ngikut aja deh, mungkin karena selama ini pimpinannya, geng leadernya gitu katakan, atau yang selalu dielulukan itu adalah si Marionya, jadi dia ngikut aja, yang mengakibatkan terjadilah hal tersebut. Sementara dari Marionya sendiri, kalau kita lihat, kenapa dia sampai bisa melakukan perilaku keji seperti itu, apakah memang tidak pernah ada contoh positif di lingkungannya? Kalau saya berbicara lingkungan, tidak hanya dari lingkungan keluarga ya, tapi lingkungan secara keseluruhan. Karena anak-anak dalam tumbuh kembangnya itu membutuhkan contoh-contoh positif sehingga dia punya program yang positif juga di dalam dirinya. Nah, sampai dia bisa melakukan ini, apakah tidak pernah atau paling tidak kurang sekali contoh-contoh positif itu sehingga perilaku negatif seperti ini bisa dia lakukan. Oke, melihat juga dalam proses rekonstruksi sempat ada selebrasi yang dilakukan oleh Mario Dandi setelah dilakukan penganiayaan itu, dan untuk pelaku anak AG ini tampak membiarkan. Secara psikologis ini Anda melihatnya gimana sebetulnya dalam rangkaian peristiwa saat itu? Ya, yang tadi saya katakan Mas Tifal, jangan-jangan memang ada satu konsep pemahaman yang kebolak-balik di dalam pemikiran dan program mereka di dalam lah, kayak komputer lah, saya selalu menganalogikannya demikian ya, bahwa hal itu tuh normal, bahwa kekejaman seperti itu ketika aku terganggu tuh nggak apa-apa. Begitu pula dengan pelaku AG, mungkin dia menganggap ada konsep ya kalau punya pacar yang baik itu yang membela pacarnya dengan sedemikiannya, padahal kan harusnya nggak demikian juga. Nah konsep-konsep seperti ini yang berantakan sekali jelas ada di kepala para pelaku tersebut. Jadi apa yang benar jadi salah, yang salah jadi benar buat mereka. Yang mengakibatkan selebrasi itu kayak satu hal yang buat kita tentunya kok sampai bisa, kemana empati, kemana rasa kasih mereka. Nah, kalau kita berbicara empati dan rasa kasih sendiri, itu adalah sesuatu yang dilatih. Sesuatu yang lingkungan, orang dewasa memberi contoh dan mengajarkan dan melatih anak-anak dari kecil berkaitan dengan empati, rasa kasih, nilai-nilai mana yang baik, mana yang benar. Nah, ini sepertinya yang sangat kurang dalam kehidupan ketiga pelaku tersebut. Oke, terakhir singkat saja Mbak, soal ekspresi. Tadi Anda sempat menjelaskan di awal kondisi emosional dari Mario dan Shane ini terlihat berbeda ketimbang saat dirilis oleh pihak Polres Metro Jakarta Selatan. Awalnya sempat tenang, tertunduk, tapi sekarang menunjukkan emosional, bahkan Mario waktu itu sempat menangis begitu ya. Anda merasa bahwa ini hal yang wajar mereka dilihat secara luas oleh publik, bahkan ada tangkapan media sehingga membuat ada guncangan emosional di dalam diri mereka? Karena mungkin pada awal-awalnya mereka masih dengan konsep program yang sama, yang lama tuh Mas Tifal, bahwa nggak apa-apa, tenang aja, nanti aku juga diselamatkan kok oleh lingkungan, nggak apa-apa, ini nanti juga aku baik-baik aja. Jadi proses denial, bahwa yang mereka masih menyangkal bahwa yang mereka lakukan itu salah, bahwa mereka masih menganggap bahwa mereka akan diselamatkan. Jadi mereka masih ya seperti itu, tengil, cuek gitu, bahkan mungkin menampilkan perilaku-perilaku yang menyebalkan buat kita yang melihat. Nah, tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, apalagi pada saat rekonstruksi, kemudian melihat juga respon-respon para penonton yang sekitar, itu kayaknya mereka sudah berada pada titik bahwa
ya ampun beneran ya, aku akhirnya harus menghadapi mempertanggungjawabkan perbuatanku. Nah ini juga mungkin yang sepanjang tumbuh kembangnya mereka, mereka tidak benar-benar pernah mendapatkan latihan bagaimana menerima konsekuensi atas perilaku yang mereka lakukan. Mungkin ketika dulu melakukan kesalahan, itu tidak ada diskusi dengan lingkungannya. Oke. Ketika kemudian mereka salah, bahkan mereka dibenarkan. Jadi Oke. hal-hal seperti itu. Oke, satu hal lagi yang mungkin harus saya tanyakan di sini, masalah posisi AG. Dia posisinya sebagai pelaku anak, tapi di sisi lain kita lihat posisinya dalam kejadian penganiayaan ini membiarkan, tampak cukup krusial. Sehingga menurut Anda dari segi psikologi klinisnya, pendekatan seperti apa yang harus dilakukan untuk menindak AG ini dalam proses hukumnya kemudian? Ya tentu saja ada batasan-batasan hukum ya berkaitan dengan usia AG. Walaupun apa yang dilakukan AG jelas melanggar hukum. Nah, bagaimana penindakannya? Tentunya kayaknya udah ada kok sekarang yang namanya rehabilitasi anak, di mana dia dididik benar-benar di tempat rehab tersebut. Bagaimana juga dia mulai belajar untuk mempertanggungjawabkan perilakunya sesuai dengan kapasitas yang bisa dia pertanggungjawabkan berdasarkan dari usianya dia saat ini. Itu sih, tapi garis besarnya adalah dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Proses hukum ini masih terus berjalan di Polda Metro Jaya. Mbak Liza, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami kali ini di Kompas TV. Sehat selalu ya Mbak ya.